penontonnya Karos oke ya. Oke. Coba ini ada mereka pakai nada dasar ya kan? Wah, gitu ya. Oke, sekarang saatnya kita minta kepada Mita untuk membacakan surat-surat yang bernada kebencian. Bukan kebencian ya. Surat-surat yang gak enak aja di hati bacanya. Oke. Haters gonna hate, ya kan? Lovers gonna love. Baca coba, Mita. Hahaha, rambut barunya si titik Mita Lestari kayak Dora. Wah kakak. Ada yang bilang rambut kamu kayak Dora. Apa tanggapan kamu? Jawab, silakan. Emang kayak Dora mau apa? Kalau kayak Dora gini dong. Berhasil. Aku punya boots. Iya. Oh my God. Baca lagi. Sok gaul, tukang pamer, belagu, sombong, tingkat dewa lo banget non. Oh my God. Oke. Ini pembantu. Buset, itu suratnya dari bulan Agustus tahun 2011. Masya Allah, lama banget ya. Masih ada nggak sekarang yang suka komen-komen? Oh enggak, karena hatersnya itu aku dengerin. Jadi kayak, oh kamu kayak Dora. Oh ya udah, aku langsung potong rambut lagi supaya nggak dibilang kayak Dora. Oh gitu. jadi mereka merasa didengarkan. Jadi menurut aku haters itu adalah kritikus. Aku membutuhkan mereka gitu. Oh kalau dia bilang, cowoknya nggak cocok, ganti gitu gimana? Ya ganti. Ganti boleh dong. Ganti boleh gitu sampai gitunya nurutin. Oke, lebay. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini masih ada orang yang apapun kamu mau ini salah, mau itu salah, apa yang mau kamu sampaikan kepada haters yang modelnya begitu? Ya kalau misalnya kalian ngasih aku kritik dan aku dengerin tapi masih aja salah, maafin aku ya. Aku mungkin nggak bisa seperti apa yang kalian mau, tapi mungkin ya udah kalian bisa cari orang yang kalian mau. Oh, oke. Oh gitu ya. Biasanya kan orang kayak haters nggak peduli, kalau kamu justru ternyata ya udahlah kalau peduli kalau misalnya. Iya, soalnya gini Mbak, aku berpikirnya kalau fans itu kan dia akan mencintai kita meskipun kita jelek, kita bagus, mereka akan mencintai kita. Tapi kalau misalnya haters itu kenapa kita butuhin? Karena dia itu tempat kita buat belajar, tempat kita untuk tahu kekurangan kita di mana ya. Oh, jadi ada dua sisi yang bisa kamu pelajari, baik dari fans maupun dari haters. Oke, baiklah. Sekarang kita minta untuk mendeskripsikan perasaan kamu. Oke. Kalau kamu melihat sosok yang akan kita tampilkan fotonya berikut ini, curahkan perasaan kamu kalau lihat sosok ini tuh apa sih perasaannya? Oke, kita lihat. Hah? Foto yang berikut. Mama. Apa sih sosok mama buat seorang Mita? Mama itu setengah dari jiwa aku. Mama setengah dari jiwa. Oke. Dan itu beneran ya, bukan gombal. Kenapa bilang setengah dari jiwa kamu, Mita? Iya, karena kalau misalnya nggak ada mama di dunia ini tuh ya pincang akunya gitu. Apa sih hal yang paling sering mama nasihatin ke kamu yang menurut kamu tuh nempel banget di benak kamu? Banyak. Mama tuh nasihatin aku dari A sampai Z dan semuanya aku nempel di aku, insya Allah. Malah kadang-kadang kalau kata mama, kok kayaknya nasihat mama nggak ada yang nempel di kamu ya, padahal. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya tuh kayak, Mita kamu nggak boleh sombong kalau sama fans-fans kamu, karena dari situ karir kamu bisa menanjak. Kenapa dulu aku tuh karirnya sempat turun gitu ya, karena aku star syndrome dulu. Oh, sempat star syndrome? Sempet banget gitu. Jadi mama tuh ngasih tahu aku untuk kamu nggak boleh sombong sama fans-fans kamu, dari mereka itu kamu bisa terus bertahan gitu. Apa star syndrome tuh kayak apa sih yang kamu rasain? Star syndrome yang aku rasain ya gitu, jadi kayak aku ngerasa artis gitu, jadi harus diperlakukan kayak princess. Ya gitu. Kalau pernah nggak berantem sama mama? Kita kalau berantem nggak pernah berarti ya, maksudnya kayak berantemnya tuh paling cuman ada apa ya, clash gitu. Mom, iya. Enggak, tapi nggak pernah berarti ya Bu ya kalau berantem ya. Halo mama, silakan duduk. Oke, terima kasih. Ini adalah mamanya Mita yang selalu mendukung karirnya Mita dari sejak kecil ya, Ma ya? Oh, dari kecil banget. Dari kecil mendampingi ikut kompetisi sampai dengan segala bumbu-bumbu ceritanya di situ ya, Ma ya. Mama kalau lihat Mita sekarang, Ma, apa kesan Mama? Apa ya? Bangga banget. Karena perjuangannya Mita bukan instan. Kita memulai Mita itu punya suara yang bagus tuh dari kecil. Tapi Mita itu punya banyak cita-cita yang banyak kendalanya. Jadi kita berdua yang jalanin. Banyak cita-cita yang ada kendalanya. Iya, banyak kendalanya yang banyak kendalanya ya. Seperti dulu cita-cita Mita ingin punya album, tapi Mita belum bisa.
Terus banyak ya Mit ya, yang kendalanya Mita banyak banget, tapi kita tidak pernah menyerah. Kita berdua selalu bilang bahwa pasti bisa, satu saat pasti bisa gitu. Begitu kita tanya berapa sih buat album itu untuk seorang Mita, begitu kita tahu angkanya, wah kayaknya nggak mungkin. Karena dulu kan nggak gampang Mbak. Kalau sekarang kan ada sosial media, ada SoundCloud, ada ya, ada banyak-banyak ya sosial media gitu. Jadi kita bisa secara instan untuk jadi artis, promosi dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dulu waktu aku umur 16 tahun kan emang harus bikin album, dan bikin album tuh nggak murah gitu. Bisa 1M sendiri kan gitu. Apalagi kita maunya kerjanya sama orang yang emang udah kaliber, yang udah punya capability. Kita mau kerja sama Bang Elva waktu almarhum Bang Elva waktu masih hidup, dan Bang Elva bilang kalau mau emang harus punya sekitar 1-2M untuk bikin album gitu. Tapi nggak pernah putus asa ya Mama? Nggak pernah putus asa. Kita berdua pasti bisa komit. Pasti ada cara jalan keluarnya untuk kamu, pasti ada. Mama, ini luar biasa loh. Seorang ibu yang percaya dengan mimpi anaknya. Kapan Mama tahu bahwa mimpi Mita ini adalah sesuatu yang pasti berhasil? Saya selalu bilang sama Mita bahwa Allah itu tidak tidur, selalu membantu orang yang mau berusaha. Kalau kita hanya diam, kita tidak melakukan apa-apa, Allah tidak suka. Makanya kamu harus berusaha, sampai di mana pasti Allah akan bantu. Pernah nggak dia males-malesan nyerah, padahal Mama tahu ini sering. Mamaku ini orang yang paling berusaha. Ya nggak boleh tuh, udah deh nggak usah, udah deh aku jadi ini aja deh, jadi jadi orang marketing aja. Aku bilang gitu. Aku kan emang suka marketing kan. Ya udah deh aku jadi orang marketing aja lah, jadi orang marketing. Jangan Mita, kamu kan udah pengen jadi penyanyi, ayo berusaha gitu. Tapi Mita bukan hanya mempunyai seorang ibu yang mendorong Mita, tapi seorang ayah yang sangat mendorong Mita. Dan ayahnya Mita itu sedikit banyak punya jiwa musik, dan sangat mendorong Mita untuk dalam hal musik. Jadi kenapa Mama kalau ketika Mita nyerah Mama bilang enggak? Apa yang membuat Mama yakin? Karena Mita punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Apa itu? Suaranya. Suaranya? Ya, khas banget. Dan Mita Jessie banget. Salah satu murid Abang Elvas yang paling dibanggakan Abang adalah Mita. Nah Mama dan juga Mita, sekarang Mama berdua bersama Mita. Saya ingin kalian juga mengungkapkan perasaan kalau melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Kita lihat sama-sama. Bari. Aduh. Perlu tanya sama Mama ya. Jangan sedih. Mau tahu kenapa aku bisa putus dari Ridwan Ghani? Kenapa? Karena mamaku bilang, Mita putus sama Ridwan. Oh, gitu Ma. Jadi gimana? Dan aku nggak pikir panjang lagi, Mbak Ros, meskipun cinta banget waktu itu ya. Nangisnya belakangan deh, tapi ya menurut aku ridhonya orang tua ya, buat kalian semua yang lagi nonton maupun yang ada di sini, percayalah ridhonya ibu itu ridhonya Allah gitu, ridhonya Tuhan. Jadi mau seorang ibu mungkin punya alasan yang nggak logis gitu ya, punya instingly gitu ya, kayak ya kayaknya menurut ibu dia nggak baik buat kamu deh. Jadi waktu kamu diselingkuh itu belum kamu putusin juga? Enggak, jadi waktu itu aku putus sama dia itu belum putus. Masih suka ketemu, masih gitu ya. Ayo minta putus sama dia, ya udah sampai akhirnya yaudah kita putus aja selesai. Oke, aku mau bilang sama anakku juga putus. Jangan. Oke Ma, kalau Bari ini kalau menurut Mama gimana Ma? Orangnya baik. Pertemuan pertama agak sedikit kaget. Kenapa kaget? Kagetnya karena mungkin pergaulan Bari dengan pergaulan Mita berbeda. Bari ini kan lama di luar negeri, jadi pergaulannya beda sama Mita. Jadi apa yang dilakukan Bari itu, Bari menganggap bahwa itu wajar saja, tapi tidak wajar buat kita gitu ya. Apa misalnya gimana? Jadi kaget bercandanya Bari. Culture gap gitu. Iya. Kalau nelpon suka malam-malam gitu Maya. Jadi atas jam 12. Jadi pertama itu pulsa murah kalau jam segitu soalnya. pertama kali lihat Bari dengan gaya bahasanya, dengan bercandanya. Kok orang ini sombong banget ya. Mit, kamu bener mau memutuskan sama dia, sombong banget loh orangnya gitu. Ternyata Mita bilang, ibu saya nggak suka sama kamu. Terus karena kamu dibilang sombong sama orang tua saya. Terus Bari itu jadi PR buat Bari. Jadi memperbaiki. Jadi aku nggak suka. Jadi orang tuamu nggak suka karena aku sombong. Iya. Terus akhirnya dia berusaha, dia ketemu dengan saya. Dan ternyata dia tidak seperti itu. Aku tepuk tangan dulu dong buat Bari.
Itu kalau cowok kalau terima tantangan dari orang tuanya dengerin juga ya Beneran Maya cinta, ya. beneran Ini cinta. kayaknya kuncinya adalah karena Bari ternyata juga sama menghargai orang tua Mita seperti Mita menghargai orang tua. Karena aku Iya. kencang sama dia, Mbak Ros. Oh, kencang ya? Ros. Oke, kencangnya sama dia tuh kayak ya udah terakhir kali aku putus sama pacar aku karena ibuku nggak Nggak suka setuju. loh. Oh. Jadi kalau misalnya ibuku nggak suka lagi, udah kita mau. Oke. Mita nanti akan menyanyi di segmen akhir ya. Kamu ikut nyanyi semuanya di sini kan hafal kan lagunya. Mama terima kasih sudah hadir ya. Kita akan kembali lagi, masih ada satu yang akan kita wawancara ini berkaitan dengan kasus yang ramai diperbincangkan. Jangan kemana-mana, tetap di Ruby.